Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi ta'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah kita. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya, bisa kita dapatkan manfaatnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah, hari-hari ini kita berada pada penghujung tahun 1444 Hijriah. Insyaallah pekan depan kurang lebih hari Rabu ya, kita akan masuk 1 Muharram, tahun baru 1 Muharram 1445 Hijriah. Insyaallah tidak ada perbedaan lagi ya. Jadi memang perbedaannya hanya di Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha ya. Kalau untuk yang 1 Muharram tidak ada ru'yah-ru'yahan, mengikuti saja apa yang diputuskan oleh pemerintah. Ya apapun kondisinya, ya inilah dinamika di Indonesia. Mari kita nikmati bersama. Mari kita bersyukur dengan apa yang kita dapatkan ya. Pada saat berada di penghujung tahun seperti ini, momentum yang tepat bagi kita untuk bermuhasabah ya, evaluasi tentang amal-amal yang sudah kita perbuat selama 1 tahun Hijriah yang akan berakhir ini. Jadi kita diperintahkan untuk bermuhasabah ya, mengevaluasi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa itu merenungkan, mempersiapkan apa yang dipersembahkan untuk menghadapi kehidupan nanti ya, di akhirat. Apakah bekal kita sudah cukup ataukah masih banyak yang kurang ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Timbanglah amal-amal kalian sebelum nanti ditimbang oleh Allah. Jadi inilah keharusan dan kewajiban kita sebagai seorang mukmin ya, terutama tentang nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah pada kita, yang jumlahnya banyak sekali ya. Para ulama mengklasifikasikan, membagi nikmat ini secara umum ada 2 macam. Yang pertama adalah usulun ni'am, yaitu nikmat-nikmat yang mendasar, nikmat-nikmat yang prinsip, yang asasi. Ini paling tidak ada 4 macam. Yang pertama adalah nikmat hidayah, keimanan. Yang kedua adalah nikmat ilmu. Yang ketiga adalah nikmat kesehatan. Yang keempat adalah nikmat waktu. Jadi ada 4 ini paling tidak nikmat yang prinsip. Nikmat hidayah, nikmat keimanan, kita diberikan petunjuk Allah Ta'ala untuk berislam, mendapatkan kemudahan untuk melakukan ibadah-ibadah, menetapi istiqomah dalam petunjuk Allah. Ini nikmat pertama yang asasi, yang selalu kita minta
pada saat kita baca Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim ya, itu adalah menunjukkan pentingnya nikmat hidayah. Di antara doa yang kita ucapkan, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Nah, itu yang pertama adalah kita minta kepada Allah petunjuk hidayah, minta ketakwaan, minta iffah ya, kita diberikan rasa kehormatan dan tidak meminta-minta kepada orang lain, dan juga kekayaan ya. Jadi nikmat hidayah nikmat yang paling prinsip. Kalau kita tidak merawatnya dengan baik, jangan-jangan bisa terlepas hidayah yang kita dapatkan ini. Dan itu sayangnya mungkin pada usia penghujung kita, na'udzubillah min dzalik ya. Di antara sekian banyak sahabat yang melakukan kemurtatan itu, yang terkenal adalah sejak pada saat Nabi wafat ya, itu banyak orang-orang yang murtad mengikuti dakwahnya Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi itu. Kemudian diperangi oleh Abu Bakar dan para sahabat yang lain. Ada pada masa Nabi hidup pun ada yang keluar dari ajaran Islam ya. Salah satunya ada yang bernama Ubaidillah bin Jahash. Jadi Ubaidillah bin Jahash ini adalah seorang yang sebenarnya dia alim, memiliki banyak ilmu. Pada saat dia berada di Mekah itu beragama Nasrani, dan kapasitas ilmunya seperti Waraqah bin Naufal serta para pendeta yang lainnya lah ya. Kemudian ketika datang Islam ya, ketika Nabi Muhammad membawa Islam itu beliau langsung tertarik, karena isyarat-isyarat kenabian akhir zaman itu sudah disebutkan di kitab Injil. Sebelumnya di kitab Taurat juga sudah ada. Jadi orang-orang yang memiliki jiwa yang hanif, yang lurus, itu langsung bisa menerima kebenaran. Termasuk Ubaidillah bin Jahash ini. Beliau masuk Islam dan menikah dengan salah satu putri daripada Abu Sufyan yang bernama Romlah. Romlah inilah memiliki ya, dari pernikahan tersebut memiliki anak yang pertama adalah Habibah, sehingga Romlah ini diberi kunyah Ummu Habibah. Jadi mereka menikah dan ikut pada saat kaum muslimin hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Suami istri ini ikut bersama dengan rombongan yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, pada saat Ubaidillah bin Jahash ini sampai di Habasyah, itu bertemu dengan orang-orang Nasrani, para pemuda Nasrani yang mereka saat itu sering berdiskusi di gereja, sering bercakap-cakap, sering ngobrol, sehingga ada kenyamanan dalam diri Ubaidillah bin Jahash ini. Seolah-olah menemukan teman-teman lamanya dulu yang ada di Mekah. Nyambunglah informasi dan komunikasinya itu. Pada titik akhirnya Ubaidillah bin Jahash ini masuk Kristen, kembali murtad maksudnya ya, kembali ke agama Nasrani, dan sudah diperingatkan ya, tapi dia sudah nyaman dengan agama Kristen tersebut. Maka bimbanglah Ummu Habibah, apakah terus ya menjadi istrinya Ubaidillah ataukah minta diceraikan, dan suaminya memberikan kebebasan. Silahkan kalau mau ikut denganku, silahkan, kalau tetap dalam agama Islam ya aku ceraikan. Itu pilihan. Akhirnya ya dalam kebimbangan itu tidak lama kemudian Ubaidillah bin Jahash ini meninggal dunia. Jadi meninggal dunia dalam keadaan murtad, dalam keadaan Nasrani ini. Hidayahnya lepas dari dirinya ya. Maka kabar ini terdengar oleh Rasulullah SAW pada saat beliau sudah di Madinah ya. Sehingga setelah perang Khandaq beliau mengutus utusan untuk melamar Ummu Habibah sebagai istri Rasulullah. Jadi ada dutanya yang beliau tidak bisa langsung melamar, tapi mengutus utusan dari Madinah datang ke Habasyah lewat Raja Najasyi ya. Maka oleh Raja Najasyi difasilitasi, dikasih mahar atas nama Rasulullah, harta Najasyi tapi atas nama Rasulullah, dikasihkan mahar ini kepada Ummu Habibah sebanyak 400 dinar. Wah, besar sekali ya.
1 dinar itu seharga 1 kambing. Jadi sangat banyak. Tapi Ummu Habibah hanya mengambil 50 saja. Untuk yang lainnya disedekahkan. Jadi itu singkat cerita bahwasanya akhirnya Ummu Habibah menjadi istri Rasulullah, yang menjadi salah satu ummahatul mukminin dan yang sangat gigih pada saat meninggalnya Utsman ya, dengan kondisi yang sangat tragis. Itu Ummu Habibah yang mempertahankan ya, karena ya memang ceritanya panjang ya. Utsman ini orang yang sangat baik, tetapi ada pihak-pihak tertentu dari orang Khawarij yang jahat ya, yang memanfaatkan kebaikannya dan membunuhnya pada saat beliau membaca Quran ya. Jadi Quran yang mushaf yang beliau baca itu ya pokoknya tragis lah kisahnya, saya tidak ceritakan di sini ya. Jadi Ummu Habibah yang membela Utsman mati-matian pada saat itu. Nah, sama sekalian ini contoh kisah bagaimana Ubaidillah bin Jahash yang sudah mendapat hidayah, mendapat petunjuk tapi tidak mempertahankan petunjuknya, akhirnya meninggal dalam keadaan yang su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Dan kisah-kisah seperti ini banyak yang lainnya yang harus kita waspadai ya. Kemudian yang kedua adalah nikmat ilmu. Ini harus kita syukuri. Dengan ilmu lah Allah Ta'ala mengangkat derajatnya Nabi Adam alaihissalam, sampai-sampai para makhluk pun disuruh sujud ta'zim ya, sujud penghormatan ya. Bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan nama-nama semuanya kepada Nabi Adam. Kemudian pada saat Allah menawarkan kepada malaikat, enggak bisa ya. Malaikat tidak mampu menyebutkan nama-nama tersebut karena belum diajarkan Allah Ta'ala. Sehingga Nabi Adam lah yang mendapatkan kemuliaan ilmu di atas makhluk yang lainnya, dan ini diwarisi oleh generasi anak Adam yang sesudahnya. Terus mereka sampai ke kita ya. Para ulama itu adalah para pewaris para nabi dengan ilmu-ilmu yang mereka tinggalkan. Yang ketiga adalah nikmat kesehatan ya. Nikmat kesehatan, kita bisa berjalan kaki ke masjid, kita bisa melaksanakan sholat dengan sempurna gerakannya, kita bisa melaksanakan puasa-puasa sunnah dan amal ibadah yang lain, apalagi ibadah haji ya. Yang tahun ini banyak sekali cobaan, dinamika yang dialami oleh para jamaah haji kita. Ini perlu fisik yang kuat. Bukan hanya reguler, yang furoda pun banyak yang berjalan kaki di Armuzna ya, Arafah, Musdalifah, Mina itu, walaupun mereka difasilitasi dengan travel dan bis yang eksekutif, tetapi karena tidak bisa berjalan bisnya, maka ada sebagian yang malah lebih cepat jalan kakinya dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina. Bahkan yang reguler yang menunggu antrian panjang ya, terutama di Musdalifah tidak ada bis yang menjemput, yang seharusnya check out dari Musdalifah itu paling tidak subuh itu sudah check out, dan sudah jam 12, jam 1 sudah boleh sebenarnya ya jalan kaki, tapi belum ada jemputan. Kalau pagi harusnya subuh itu sudah dijemput sampai ke Mina dan bisa lempar jumroh akobahnya pada saat waktu duha. Ini ada yang tidak dijemput sampai duhur, sampai asar, bahkan habis asar masih di Musdalifah, dan tidak ada makanan di Musdalifah itu. Makanan itu hanya disediakan di Arafah sama di Mina. Di Musdalifah ya mungkin ada orang jual mie instan dan lain-lain, tapi nggak ada makanan. Betapa kasihannya orang-orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, kakek, nenek itu ya. Ini ujian berat ya, tahun ini yang luar biasa ya. Mudah-mudahan dengan ujian berat, amal yang berat itu sebanding dengan pahala yang mereka dapatkan, kemakrurannya mudah-mudahan lebih ya, kalau bisa menjaga. Tapi kadang-kadang dengan ujian itu kan ngomel-ngomel ya. Ngomel-ngomel, berdebat, wah ini bahaya. Kalau haji ini dibarengi dengan debat, ngomel-ngomel, macam-macam, ini bahaya. Wa'timul faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau yang berkewajiban haji maka tidak boleh
berkata rofath, berkata cabul, muqaddimah dalam hal jima, apalagi jimaknya ya. Kemarin saya ziarah ke kawan haji yang ikut furoda ya. Mungkin karena belum paham ya, sehingga saya dapat cerita itu sebelum tawaf ifadah itu mohon maaf berjima ya, suami istri berjima sebelum tawaf ifadah. Ini kan nggak boleh. Jadi kalau kita sudah selesai jumrah akobah, memang kita bertahallul, tahallul awal melepas kain ihram dan hal-hal lain yang diharamkan sebelumnya boleh, kecuali satu, jima nggak boleh sampai selesai tawaf ifadah, baru tahallul tsani yang kedua itu baru boleh. Nah mungkin karena ini belum paham atau nggak ada ilmunya, nggak bertanya, sehingga sebelum tawaf ifadah, ya namanya masih muda-muda ya, jadi mungkin ya karena nggak paham ya, seharusnya kan itu sepele lah, bisa sepele bisa bahaya, jadi karena nggak paham sehingga itu ya. Bagaimana hukumnya? Ya batal hajinya kan, nggak bisa diganti oleh dam. Ini kan iman ya. Jadi larangannya itu larangan yang fatal. Nah ini karena ilmunya yang harus kita miliki lah. Jadi ilmu dalam ibadah ini penting. Nah jadi ini kesehatan, ini penting sekali ya, kita syukuri, kita rawat dengan baik. Nah kemudian jemaah sekalian, yang keempat yang ingin saya bicarakan adalah tentang masalah waktu. Nikmat waktu sesuai dengan momentum kita saat ini di akhir tahun 1444 Hijriah. Kita diberikan waktu oleh Allah Ta'ala, usia ini wajib kita syukuri. Sama sekalian dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang masalah waktu, bahkan Allah jadikan sebagai sumpah. Di antaranya surat yang sangat terkenal, pendek, hanya 3 ayat, tapi luar biasa urgensi dan isi kandungannya, yaitu Al-Asr. Allah bersumpah di situ wal asr. Aslinya demi waktu asar, tapi para ulama tafsir kiaskan atau membuat arti yang lebih umum ya, yaitu demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia itu berada dalam kerugian. Apakah muslim, apakah kafir, semuanya. Karena al di situ mengandung makna al istighraqiyah, al yang bermakna keseluruhan ya. Siapa yang tidak mendapatkan kerugian? Dikecualikan ada 4 golongan atau 4 aktivitas yang menjadikan kita tidak rugi dalam kehidupan. Illal ladzina amanu. Yang pertama adalah syaratnya harus iman, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, yaitu saling memberi nasihat dalam hal kebaikan. Wa tawassaw bis sabr, saling memberi wasiat dalam hal kesabaran. Jadi kesimpulannya ada pada ayat yang ketiga ini, bahwasanya seluruh aktivitas kehidupan kita ini harusnya dilandasi dengan visi misi 4 poin ini. Semuanya aktivitas, apakah aktivitas ibadah, apalagi aktivitas yang muamalah dan yang lainnya ya. Ini berlandaskan, apakah aktivitas kita ini berlandaskan keimanan, menambah keimanan, apakah aktivitas ini berupa amal soleh, amal yang baik, bukan amal yang maksiat, bukan mengandung dosa. Yang ketiga, apakah aktivitas kita ini di dalamnya ada nuansa saling memberikan nasihat dalam kebaikan. Yang keempat, apakah di dalamnya ada nasihat saling berwasiat dalam kesabaran. Kalau tidak ada 4 poin ini, maka aktivitas ini menjadi sia-sia tadi, termasuk kita merugi apapun ya. Ini sebagai parameter yang ada dalam kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari. Jadi ketakmiran ya, kemudian juga kegiatan RW dan lain-lain, ini diukur apakah landasannya iman, apakah di sana merupakan amal yang baik ataukah amal yang mengandung kemaksiatan. Kalau ada kemaksiatannya kita luruskan. Sebentar lagi kita mau merayakan Agustusan ya. NKRI ini macam-macam ya ekspresinya masyarakat Indonesia ini ya dalam bersyukur. Ada yang memang lurus, yang maksudnya yang soleh, yang baik amalannya, tapi sebagian ada yang tidak baik. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Kalau yang baik saya kira diantaranya misalnya
biasanya malam 17 itu tingkat RT atau RW kumpul-kumpul tasyakuran ya. Namanya barian. Dan mriki wonten napa mboten? Ada ya, barian ya. Kemarin saya tanya di kelurahan yang lainnya enggak ada. Jadi barian ini ya tradisi kita, tapi bagus ya karena isinya di situ doa, mungkin dibacakan tahlil, dibacakan doa-doa bagi para pahlawan muslim yang meninggal dunia, semoga arwahnya diterima. Ini kan bagus ya. Isinya juga sedekah ya, masing-masing menghimpun atau mengumpulkan nasi kotak untuk dimakan bersama, kan baik isinya. Nah, tapi kan ada yang lainnya yang perlombaan ataupun mungkin karnaval ya. Karnaval yang macam-macam ya. Ada bapak-bapak yang pakai daster seperti orang hamil. Ini apa manfaatnya ya? Ibu-ibu yang nari tanpa pakai busana muslimah, macam-macam ya. Dan bisa dikritisi biasanya pelaksanaan ini kan, mohon maaf ya, mengabaikan waktu-waktu sholat. Leres napa mboten? Ya, karnavalnya jam 1, dandanya, wedaannya mulai jam 9. Ya. Jadi waktu zuhurnya lewat, waktu asarnya lewat, ya Allah ya. Ini salah satu ya aktivitas yang memang itu ekspresi masyarakat kita yang macam-macam. Kan harus dikembalikan. Kemerdekaan kan adalah merupakan nikmat ya, rahmat dari Allah. Maka syukurnya kepada Allah, jangan ke yang lain. Ini pemberian Allah Ta'ala. Kalau dikalkulasi kekuatan kita pada saat merebut kemerdekaan itu seberapa, senjata kita, kemudian tentara kita, masyarakat kita seberapa, tapi Allah berkehendak memberikan kemerdekaan, nggak ada yang bisa menghalangi kan? Jadi kembalinya kepada Allah. Baik itu dalam hal nikmat-nikmat yang prinsip ya. Ada nikmat keimanan, hidayah, ada nikmat ilmu, nikmat kesehatan, nikmat waktu. Ada hadis Rasulullah riwayat Bukhari, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering dilupakan, dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Sering sekali kita mengabaikan. Ketika masih sehat, tidak dijaga istirahatnya, tidak dijaga minumannya, makanannya, sehingga terkena penyakit-penyakit tertentu ya. Anak-anak muda sekarang misalnya ya, mohon maaf sebagian barangkali ya, anak-anak kita atau mungkin cucu-cucu kita yang budaya generasi sekarang ini kan generasi alpha ya. Generasi Z sudah lewat, generasi milenium apalagi ya, milenial. Nah, generasi alpha atau generasi Z ini ya gaya hidupnya seperti itu, begadang sampai malam, nggak tahu nonton TV atau kalau TV sudah nggak umum sekarang ya, main game atau nonton apalah di gadgetnya itu sampai jam 1 lebih baru tidur. Nanti ya mungkin kalau subuh dibangunkan bangun, habis subuh tidur lagi sampai kalau liburan karena nggak sekolah misalnya ya sampai menjelang duhur baru bangun sholat. Ini budaya-budaya yang tidak sehat akhirnya kan, sehingga apa? Mengganggu ya, sehingga banyak anak-anak muda sekarang ini kena penyakit gagal ginjal. Tempo hari ada kawan saya yang punya anak ya, punya menantu, dia sudah punya anak-anak ini, jadi kawan saya sudah punya cucu itu meninggal dunia, anaknya 2 ya, masih kecil-kecil ya Allah, masih muda. Jadi karena itu mungkin ya gaya hidupnya atau istirahatnya yang tidak cukup, kemudian makanannya yang suka minum-minuman yang instan, tidak higienis, tidak sesuai dengan standar kesehatan, sehingga banyak yang seperti ini. Nah, inilah kita tidak bisa menjaga kesehatan dengan baik. Berikutnya jenis nikmat yang kedua itu adalah furu'un ni'am, nikmat yang cabang. Apa nikmat cabang ini? Di antaranya al-basta fil ilm wal jism. Kita diberikan kelebihan dalam hal ilmu dan fisik. Ilmunya lebih dan fisiknya lebih kuat daripada yang lain. Ini alhamdulillah kita syukuri. Ada juga al-muhafadzatu 'ala nawafil, yaitu kita bersemangat untuk melakukan amal-amal nafilah yang sunnah. Ini juga nikmat wajib kita syukuri. Jadi kaitannya dengan nikmat waktu ini jamaah sekalian, ada banyak ayat Al-Quran tadi sudah kita sebutkan.
surat Al-Asr ya. Di antara ayat lainnya yang menyebutkan betapa pentingnya nikmat waktu adalah wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah menyediakan untuk kalian waktu malam dan waktu siang. Ini disediakan untuk seluruh manusia. Kita bisa beraktivitas pada malam hari, pada siang hari. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah memberikan kepada kalian dari seluruh apa yang kalian minta. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan mampu kalian lakukan. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang sangat zalim, sangat kafir. Nah, inilah nikmat waktu yang tidak disyukuri oleh manusia. Nikmat yang sangat penting ya, yang tidak bisa kita manfaatkan dengan baik, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang diberikan Allah tidak mampu kita hitung satu persatu ya. Maka di sini di surat Ibrahim ayat 33 34 wajib kita hayati, kita tadabburi bersama ya. Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah, ada wasyamsi walaili wadduha, itu menunjukkan betapa pentingnya waktu-waktu yang ada dalam kehidupan kita ini. Ada sebuah hadis yang menurut riwayat disandarkan kepada Rasulullah, ada lagi yang disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Hadis ini populer ya. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung, yang sukses. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia orang yang tertipu. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka orang ini terlaknat. Kita bisa evaluasi dalam diri kita ini masuk tipe yang keberapa. Mudah-mudahan semuanya para ibu bapak sekalian masuk pada tipe yang pertama ya, yaitu orang yang robih, yang beruntung. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kemarin misalnya belum melaksanakan sholat sunnah rawatib, sekarang alhamdulillah lengkap 12 rakaat setiap harinya misalnya. Kemarin belum biasa sholat duha, sekarang paling tidak 2 rakaat sholat duha. Jadi ini robih, orang yang beruntung. Kalau orang yang tertipu itu sama saja, kemarin begini, sekarang begini sama. Tapi yang terlaknat adalah kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Usia kita semakin tua, tapi bukan semakin baik, namun semakin berat. Maksudnya semakin jauh dari nilai-nilai keimanan tadi. Ada lagi hadis yang memperingatkan kepada kita, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidaklah bergeser kaki anak manusia nanti pada hari kiamat kecuali ditanyakan oleh Allah Ta'ala tentang 4 hal. Yang pertama adalah an umrihi fi ma'afnah. Usianya, umurnya itu dimanfaatkan, diisi untuk apa? Yang kedua, wa an ilmihi fi ma'amilah. Tentang ilmu yang dimiliki digunakan untuk apa? Untuk menyebarkan kebaikan, untuk memberi manfaat, atau untuk madharat ya. Salah satu bentuk ilmu yang madharat itu ilmu penipuan. Sekarang ini kan banyak macam-macam penipuan lewat media sosial ya, lewat HP kita itu. Terutama sekarang yang populer ini lewat APK, aplikasi itu ya. Jadi aplikasi kan harus kita download lewat Play Store ya. Kalau lewat WA ini hati-hati. Ada orang yang mendownload APK undangan pernikahan, akhirnya rekeningnya lenyap 1,5 miliar. Kemudian beberapa hari kemarin orang Malang juga itu mendownload lewat aplikasi PDF atau apa ya. Itu habis rekeningnya 500 juta. Ini hati-hati ya. Kalau PDF yang asli kan P-nya kecil, P kecil, D kecil, F kecil. Kalau P-nya besar, nah itu hati-hati. Ini virus dan bisa merusak sistem dan akhirnya bisa menguras. Kan ada connecting ya,
antara nomor HP dengan nomor rekening kan. Itu kan ada di bank, sehingga ketika HP-nya ini terkena virus, dihack, maka bisa terkonek dengan nomor rekening kita itu. Ini bahaya. Jadi perlu diwaspadai ilmu yang madhara seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah wa'an malihi. Ada dua pertanyaan tentang harta. Min aina akhadahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta diambil dan kemana belanjanya, alokasinya. Jadi ada dua pertanyaannya itu. Yang keempat adalah wa an jismihi fima ablahu. Tentang fisiknya, digunakan untuk apa fisik ini? Apakah digunakan untuk ibadah ataukah digunakan maksiat? Ini hadis riwayat Tirmidzi, itu ada hisabnya semua. Jadi nikmat Allah Ta'ala, jamaah sekalian, ini ya tidak gratis, ada kompensasinya, ada pertanggungjawabannya. Setiap nafas yang kita hirup, setiap gerakan yang kita lakukan, ini kan semuanya kembalinya pemberi nikmat Allah Ta'ala. Semuanya Allah Ta'ala yang memberikan nikmat, dan kewajiban kompensasi kita adalah beribadah. Setiap persendian, ada hadis menyebutkan, setiap persendian ada sedekahnya, ada kompensasinya. Setiap harinya. Kalau 1 tahun berarti 365 hari atau 360-an, maka setiap harinya kita bersedekah, bukan bermakna finansial saja, tapi memberikan bantuan kepada orang lain juga sedekah, kemudian mengurangi bebannya juga sedekah, dan lain-lainnya ya. Jadi semuanya ada kompensasinya. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ya bena Adam, innama anta ayyam, wahai anak manusia, sesungguhnya engkau itu tidak lebih adalah hari-hari. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Kalau sebagian hari itu lewat, maka sebagianmu itu berkurang. Engkau adalah hari-hari, bilangan hari-hari. Maka kalau 1 hari lewat, maka lewatlah sebagian pada dirimu. Usia kita misalnya dikasih jatah 60, kalau terlewat 1 hari berarti tinggal 59. Kalau lewat 1 tahun, maksudnya 1 tahun lewat berarti 59. Kalau lewat 10 tahun berarti tinggal 50, dan begitu seterusnya ya. Abdullah bin Mas'ud juga pernah mengatakan bahwasanya saya tidak pernah menyesali. Yang saya sesali itu adalah ketika matahari terbenam, ajalku semakin dekat ya, usiaku semakin berkurang, tetapi amal-amalku tidak bertambah. Itu yang disesali oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau misalnya maghrib ya, matahari terbenam, kita evaluasi kan hitungan bulan hari Hijriah kan begitu ya. Kalau malamnya sudah masuk siangnya hitungannya. Kalau tadi malam berarti malam Sabtu, ya berarti masuk hari Sabtu. Maka dievaluasi sepanjang hari Jumat itu, apakah amal kita banyak atau sedikit, dosanya lebih banyak ataukah amal baiknya lebih banyak. Ini kita evaluasi ya. Kalau amal baiknya lebih banyak, alhamdulillah bersyukur. Kalau dosanya lebih banyak, itu kita harus beristighfar, bertaubat ya, dan kita perbaiki untuk hari-hari berikutnya. Inilah pentingnya muhasabah. Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, sahibtu minas sufiyah. Saya pernah berinteraksi dengan orang-orang sufi, ahli tasawuf. Falam astafid minhum siwa harfaini. Saya tidak mendapat manfaat dari mereka kecuali 2 kalimat saja. 2 kalimat, 2 hikmah yang beliau dapatkan dari orang-orang sufi. Yang pertama adalah kata-kata mutiara, al-waqtu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'ak. Kalau kamu tidak memotongnya, maka dia yang memotongmu. Yang kedua, wa nafsuka insyaghaltaha bil haqqi wa illa syaghalatka bil batil. Jiwamu itu kalau kamu sibukkan dengan kebaikan, alhamdulillah. Kalau tidak, maka dia akan menyibukkanmu dalam hal keburukan. Kita punya potensi tenaga, potensi jiwa raga kita ini, fisik kita ya. Kalau kita nggak sibuk mengurus kebaikan, maka kita disibukkan dengan mengurus kemaksiatan. Ada aktivis kebaikan, ada aktivis kejahatan.
Kalau kebaikan alhamdulillah kita sibuk dengan majelis taklim, kita sibuk mengurus takmir, kita sibuk mengurus kajian, kita sibuk untuk syiar-syiar Islam, insya Allah itu positif dan semuanya berpahala. Kalau enggak, maka fisik kita waktu kita disibukkan, sibuk kesana kemari ya, misalnya event-event yang enggak jelas manfaatnya, walaupun menghabiskan uang banyak, tapi di sana ada unsur judinya, ada unsur kemaksiatan yang lainnya dan macam-macam. Itulah karakter daripada jiwa kita yang harus kita waspadai. Ada lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Wa'adarallahu azza wa jalla ila mri'in akhara umrahu hatta balagha sittina sanah." Hadis riwayat Bukhari. Allah Ta'ala sudah tidak menerima alasan, tidak menerima uzur dari seseorang yang usianya diundur sampai 60 tahun. Nah, sinten Bapak Ibu yang sudah 60 tahun itu ya, terkena hadis ini ya, diperingatkan oleh hadis ini. Jadi siapa yang usianya dikasih diskon, maksudnya dikasih undur ya, maksudnya diberikan nikmat usia 60 tahun lebih, maka tidak ada alasan, tidak ada udzur lagi untuk tidak melakukan amal-amal yang baik. Kalau usia yang sudah sepanjang itu masih santai-santai, masih menunggu nanti, terus kapan lagi ya? Artinya finishnya kan semakin dekat ya. Waktu kita tidak bisa memprediksi usia seseorang ya, tapi semakin tua kan semakin potensi untuk finish, ibarat perlombaan kan semakin dekat lah gitu ya. Jadi kalau usia kita sudah tua, sementara kita masih malas-malasan dalam beribadah, terus nunggu kapan lagi? Artinya Allah Ta'ala sudah tidak memberikan alasan lagi. Maka ini adalah peringatan yang keras ya bagi kita semuanya. Jamaah sekalian, kalau kita lihat bagaimana kesungguhan ya para salafus saleh kita dalam memanfaatkan waktu ini luar biasa ya. Ada sebagian saya ceritakan di sini sebagai pelajaran, walaupun kita mungkin tidak se-ekstrim itulah, tapi setidaknya kita bisa mengambil pelajaran betapa luar biasanya semangat mereka ya. Misalnya ya, salah seorang murid Abu Hanifah itu adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf ini murid Abu Hanifah yang loyal sekali dan sangat rutin untuk mengikuti majelis ilmunya Abu Hanifah. Suatu saat beliau sudah ada jadwal ya untuk mengikuti majelis ilmunya Abu Hanifah. Pada saat yang sama itu anaknya meninggal dunia. Maka beliau ada dua pilihan ini ya. Sebagai ulama tentunya punya pilihan ini ya. Mengurus jenazah itu fardu kifayah, menuntut ilmu fardu ain. Maka dia mengutamakan fardu ainnya, menuntut ilmu. Sedangkan fardu kifayah masih ada familinya, keluarganya yang ngurus jenazahnya sampai nguburnya, dan dia lebih memilih majelis ilmunya Abu Hanifah. Mungkin ini ekstrim ya. Wah, mosok kok gitu ya. Mungkin jadi rasan-rasan kalau sekarang ya. Mosok anaknya meninggal kok malah ikut kajian di Masjid At-Taubah misalnya ya. Ini mungkin begitu ya kalau sekarang. Tapi karena beliau seorang yang paham dengan masalah skala prioritas tadi ya, ilmunya Abu Hanifah ini luar biasa. Kalau ditinggalkan nggak ada rekamannya, nggak bisa diulang. Jadi beliau mengutamakan itu ya. Nah, kita sekarang ini kan susah ya untuk memilih skala prioritas ya. Kadang-kadang kita sudah berjamaah di masjid ya. Di rumah tidak ada udzur apa-apa, tidak ada kesibukan apa-apa. Tapi kita untuk duduk sebentar saja ya, seperti ini sambil nanti kita sholat syuruk seperti kita mendapatkan ibadah haji atau dan umroh kan. Tapi kadang-kadang kita lebih mengutamakan wis ngantuk atau apa di rumah misalnya ya. Ataupun kita nunggu sebentar antara maghrib sampai isya, nggak sabar pulang padahal juga nggak ada keperluan yang prioritas. Ini kadang-kadang kita kurang bersyukur dengan ilmu, dengan potensi kesehatan tidak kita manfaatkan untuk mencari ilmu ya. Ya mungkin karena sudah merasa nanti kan ada rekamannya, nanti bisa diputar YouTube, nanti macam-macam. Mungkin begitu ya, alasan macam-macam ya. Insya Allah beda ya antara offline dan online ya. Al jaza'u min jinsil amal ya. Pahala itu tergantung pada
jenis amal berat ringannya yang kita lakukan ya. Semakin kita berat dalam beramal, pahalanya semakin besar. Gerimis misalnya pagi-pagi subuh dingin, kita masih berjamaah, itu pahalanya lebih besar daripada cuacanya hangat atau biasa saja itu. Kita hadir menahan kantuk-kantuk di sini secara offline, hadir secara fisik, pahalanya lebih besar daripada kita memutar YouTube di rumah, mencari ilmu dari para ustadz yang sudah banyak. Silahkan ya, itu bisa kita sebagai alternatif, tapi bukan satu-satunya. Kita diharapkan bisa secara fisik menuntut ilmu seperti ini ya. Itu contoh Abu Yusuf. Kemudian salah seorang ulama Muhammad bin Salam, ini salah satu syekhnya, salah satu gurunya Imam Bukhari, itu satu saat dalam majelis pernah berteriak ya, qalam bi dinar ya. Jadi satu saat beliau sedang asiknya menulis hadis dari gurunya, tiba-tiba kolamnya, bolpennya itu habis tintanya, pokoknya atau pensil lah, habis. Maka dia memberikan pertanyaan kepada kawan-kawannya, siapa yang punya kolam, punya bolpen, maka aku beli dengan 1 dinar. Coba bisa kita bayangkan berapa tadi 1 dinar? Kurusnya kurang lebih lah 1 kambing lah, kurang lebih 1 kolam dihargai 1 kambing, 1 dinar ini. Ini karena betapa beliau tidak mau terlewatkan menuliskan dari gurunya hadis yang akan dia yang akan dia dokumentasikan dan dia turunkan kepada murid-muridnya. Itu gurunya Imam Bukhari, sampai seperti itu. Kemudian ada lagi Ubaid ibnu Ya'ish, ini juga gurunya Imam Bukhari dan Imam Muslim serta Imam Nasa'i. Beliau mengatakan aqamtu 30 sanah. Saya pernah tinggal selama 30 tahun ma'akaltu biyadi billail. Selama 30 tahun itu saya tidak makan pada malam hari dengan tangan saya. Kanat ukhti tulakimuni wa ana katabtul hadis. Saudariku, dia punya saudari perempuan, itulah yang menyuapiku sementara aku sibuk menulis hadis. Coba bisa kita bayangkan, bukan 1-2 hari loh, tapi 30 tahun. Pada malam hari dia tidak makan sendirian, nggak bisa muluk sendirian, tapi disuapi oleh saudarinya, oleh adiknya, atau oleh mbaknya itu. Kemudian dia tangannya sibuk menulis hadis. Subhanallah, luar biasa ya. Dia semangatnya luar biasa, nggak ingin melewatkan waktu sedikit pun walaupun untuk makan, daripada dia kelaparan disuapi oleh saudarinya ini. Kemudian ada lagi Yahya bin Ma'in, beliau juga pakar hadis luar biasa. Beliau ini hidup tinggal di Baghdad, yaitu kota yang tradisi keilmuannya luar biasa, dan ayahnya seorang alim, seorang ulama, dan beliau menuliskan ilmu itu, Yahya bin Ma'in ini sejak usia 10 tahun. Sejak kecil beliau sudah belajar ilmu terutama ilmu hadis. Dan ayahnya pada saat meninggal dunia itu mewariskan harta yang banyak kepada Yahya bin Ma'in, yaitu kurang lebih 1 juta dirham. Diinfakkan atau ditinggalkan untuk anaknya ini supaya bisa dimanfaatkan biaya hidupnya ya. Kata Yahya bin Ma'in, fa unfiquha kullaha. Saya belanjakan, infakkan semuanya untuk mencari hadis. Hatta lam yabqalahu na'lun yalbasu. Sampai-sampai tidak tersisa baginya sandal. Itu sampai-sampai habis, enggak ada lagi sandalnya, digadaikan untuk mencari hadis. Sampai seperti itu, padahal ayahnya mewariskan kepadanya berapa tadi? 1 juta dirham. Uang yang banyak ya, tapi semuanya digunakan untuk operasional mencari hadis. Dia berjalan dari sana sini, dia mencari guru sana sini ya. Itu perjuangan luar biasa, sampai-sampai hanya tidak tersisa apa-apa, sandalnya pun sudah digadaikan, sudah hilang gitu ya. Maka beliau mengatakan, katabtu biyadi alfa hadis. Saya menuliskan dengan tangan saya sendiri 1 juta hadis dengan tangannya sendiri.
Bukan sekarang ada kopas-kopas saja ya, bukan. Tapi dengan tangannya sendiri 1 juta hadis. Sehingga dari Yahya bin Ma'in ada murid-murid beliau yang menceritakan, ada Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud itu mengambil hadis dari Yahya bin Ma'in. Sampai Imam Ahmad mengatakan, kullu hadis la ya'rifuhu Yahya bin Ma'in falaysa bihadis. Semua hadis yang tidak diketahui oleh Yahya bin Ma'in maka itu bukan hadis. Artinya beliau betul-betul pakar ya dalam bidang hadis tersebut. Yang dikatakan oleh Imam Ahmad, rajulun khalaqahullahu li hadza sya'ni, seseorang yang Allah ciptakan memang memiliki kepakaran dalam bidang itu. Beliau bisa mengetahui orang yang dusta, yang bohong, yang perawi yang kuat hafalannya, itu beliau bisa membedakan ya. Ini contoh-contoh bagaimana kesungguhan para ulama ya. Ada lagi Imam Nawawi, ini imam dari salah satu mazhab Syafi'i ya, beliau seorang alim yang terkenal. Jadi Imam Nawawi ini sebenarnya lahir dari keluarga yang berada. Bapaknya itu pedagang di Damaskus yang punya beda toko-toko yang sangat banyak. Tetapi Imam Nawawi tidak tertarik untuk berdagang. Beliau lebih tertarik untuk menjadi santri ya. Beliau mondok lah kalau dalam bahasa sekarang. Dan beliau ini setelah menjadi alim yaqra'u kulla yaumin, beliau memberikan pelajaran setiap harinya 12 halaqah, 12 pelajaran bersama dengan murid-muridnya ya. Dan beliau ini orang yang hidupnya bersahaja. Setiap harinya itu hanya 1 kali makan saja, sehari semalam. Dan beliau setiap hari puasa. Jadi beliau sahurnya dengan minum, kemudian makannya pada saat berbuka, setiap hari seperti itu ya. Seluruhnya hidupnya seperti itu. Bahkan beliau mengatakan begini ya, aku khawatir ketika badanku itu kenyang, itu akan membuat ngantuk. Jadi beliau berada dalam kelaparan supaya tahan ngantuknya. Dan beliau ya, karena sibuknya mengurus ilmu seperti itu, beliau sampai tidak sempat menikah. Pada wafat usia 45 beliau belum sempat menikah. Dan beliau ini tidak tidur dengan berbaring selama 2 tahun. Jadi tidurnya itu adalah pada saat dagunya bersandar di buku, jika bukunya terjatuh, dia bangun lagi, membaca lagi. Itu selama 2 tahun, Masya Allah, nggak berbaring lah. Luar biasa ya Imam Nawawi ini ya, dan imam yang lain juga seperti itu ya. Ada Ibnu Taimiyah ya, itu punya kakak, seorang ulama juga ya. Kakaknya ini sangat serius ya untuk belajar ya. Jadi ketika kakaknya ini berada di toilet, itu diminta oleh keluarganya, maksudnya dia minta kepada salah satu keluarganya untuk membacakan buku dari luar. Jadi dia buang hajat di dalam toilet, itu dibacakan dari luar, karena nggak boleh kan membawa buku masuk ya. Jadi di luar dibacakan. Masya Allah, luar biasa. Ibnu Taimiyah itu menyusun 200 kitab sepanjang hidupnya. Sehingga nggak sempat ya, beliau isinya itu jihad dan ilmu saja Ibnu Taimiyah ini. Ibnu Qayyim itu menyusun kitab Zadul Ma'ad, kitab yang 5 atau 6 jilid itu ya, tebel-tebel, itu dalam 1 perjalanan. Coba bisa kita bayangkan, nyusun ya kitab dalam 1 perjalanan. Sayyid Qutb menyusun kitab Fidhil Quran itu pada saat beliau di penjara. Zilal ya, mungkin 10 jilid atau lebih itu disusun pada saat beliau berada di penjara. Jadi tanpa referensi ya. Sehingga dikatakan ini bukan tafsir tapi tadabbur ya. Enggak apa-apa, isinya kan bagus ya. Tafsir birra'i tapi isinya bagus ya. Jadi inilah jamaah sekalian, contoh-contoh dari para pendahulu kita luar biasa ya, dalam kapasitas ilmu yang mereka miliki. Usianya enggak panjang-panjang, mereka banyak masih usia muda ya. Tapi keilmuan yang diwariskan oleh mereka luar biasa. Dan ini pula yang harusnya kita warisi ya, kita tiru ya. Jangan sampai nanti kita wafat, meninggal dunia, kita dikubur, ternyata kita hanya meninggalkan 3 kalimat di nisan, batu nisan kita. Fulan bin Fulan, lahir tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Wafat tanggal bulan ini. Titik, nggak ada lagi. Kelanjutannya apa, terus apa? Yang ditinggalkan Fulan itu apa? Nggak ada. Kebaikannya apa? Enggak ada. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jangan sampai seperti itu ya. Kita meninggal tetapi tidak meninggalkan jejak
tidak meninggalkan sunnah hasanah, tradisi kebaikan, itu jangan sampai. Maka mari kita, mumpung masih ada kesempatan, kita lakukan amal-amal yang produktif, yang kalaupun kita wafat terus mengalir pahalanya. Di antaranya kita menyebarkan ilmu, kita menyusun buku, kita menulis kitab, kita menyampaikan kebenaran, ya, kita menggali parit untuk air, ya, kita misalnya mewakafkan, ya, kita punya properti untuk kebaikan dan lain-lain. Itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita gali potensi dalam diri kita masing-masing, sehingga amal ibadah ataupun pahalanya terus mengalir sampai kita wafat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga dan terus memberi hidayah pada kita, sehingga kita istiqomah dalam hal kebenaran, dan mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khotimah, kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.